Banyak orang memandang kehidupan seolah-olah semesta bersikap kejam, menghadirkan masalah, kehilangan, dan penderitaan tanpa henti. Namun Buddha menyadari dengan jelas bahwa semesta tidak pernah bermaksud melemahkan makhluk hidup. Justru melalui pengalaman-pengalaman itulah kebijaksanaan perlahan tumbuh, seperti bunga teratai yang muncul dari lumpur, bukan dari air yang jernih. Buddha mengajarkan bahwa hidup adalah rangkaian sebab dan akibat, paticca samuppada. Apa yang kita alami hari ini bukanlah hukuman, melainkan hasil dari sebab-sebab yang pernah ditanam, baik disadari maupun tidak. Dengan memahami hukum ini, kita belajar berhenti menyalahkan keadaan dan mulai melihat kehidupan sebagai ladang pembelajaran batin. Seringkali, yang membuat manusia rapuh bukanlah penderitaan itu sendiri, melainkan perlawanan batin terhadap kenyataan. Kita ingin hidup selalu sesuai harapan, padahal segala sesuatu bersifat tidak kekal, anicca. Ketika harapan bertabrakan dengan kenyataan, di sanalah duka muncul dan kita merasa seolah semesta memusuhi diri kita. Padahal, jika direnungkan lebih dalam, semesta sedang mengajarkan keteguhan, bukan kelemahan, kewaspadaan, bukan keputusasaan. Ajaran Buddha tidak membentuk manusia yang pasrah tanpa daya, melainkan pribadi yang sadar, kuat secara batin, dan mampu berdiri tegak di tengah perubahan. Mari telusuri pemahaman yang sangat berharga ini, karena kami yakin ini akan sangat membantumu menjalani hidup. Pertama, tidak ada kebahagiaan yang datang tiba-tiba. Kebahagiaan tidak pernah jatuh dari langit sebagai keberuntungan semata. Semesta bekerja dengan hukum yang tenang namun adil, hukum sebab dan akibat. Ketika manusia berharap bahagia tanpa membangun sebabnya, disitulah kekecewaan lahir. Bukan karena semesta kejam, melainkan karena ia tidak pernah memanjakan kelemahan. Ia mendidik makhluk untuk bertumbuh melalui kesadaran, bukan melalui keajaiban instan. Buddha dengan jelas menegaskan bahwa kebahagiaan mengikuti sebab-sebab yang ditanam oleh batin sendiri. Dalam Dhammapada, dengan jelas disebutkan, jika seseorang berbicara atau bertindak dengan pikiran yang murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya seperti bayangan yang tak pernah meninggalkan tubuhnya. Kutipan ini mengingatkan bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang dikejar keluar, melainkan akibat alami dari pikiran, ucapan, dan perbuatan yang benar. Semesta tidak sedang menguji kekuatan kita secara acak, tetapi sedang menunjukkan hukum yang tak pernah keliru. Ketika batin dilatih dan diarahkan pada kebajikan, kebahagiaan akan datang dengan sendirinya, tenang, setia, dan tidak mudah sirna. Buddha melihat kebahagiaan sebagai buah yang matang pada waktunya. Ia tidak bisa dipaksa, tidak bisa dirampas, dan tidak bisa ditukar dengan keinginan sesaat. Seperti benih yang ditanam di tanah, kebahagiaan memerlukan kondisi yang tepat, tanah yang bersih dari niat buruk, air dari perbuatan baik, dan cahaya dari pandangan benar. Tanpa proses ini, yang tumbuh bukan kebahagiaan, melainkan kegelisahan yang menyamar sebagai kenikmatan. Disinilah ajaran sila, samadhi, dan panya menjadi landasan kokoh. Sila menjaga arah hidup agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain. Samadhi menenangkan batin yang liar dan mudah goyah. Kebijaksanaan membuka mata terhadap hakikat kehidupan yang tidak kekal. Ketiganya bukan jalan yang mudah, tetapi justru karena itulah semesta tidak menjadikan manusia lemah. Ia mengajak manusia berlatih, bukan bergantung. Seringkali manusia merasa lelah karena kebahagiaan tak kunjung datang, padahal yang ditunggu adalah hasil tanpa kesabaran. Buddha mengajarkan bahwa kesabaran adalah kekuatan batin yang sunyi. Ketika seseorang tetap menanam kebaikan meski belum melihat hasil, disitulah batin ditempa menjadi matang. Kebahagiaan sejati tumbuh pelan-pelan,
tanpa hiruk-pikuk, namun mampu bertahan lama. Kesadaran ini perlahan mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Kita berhenti menuntut dunia untuk membahagiakan kita, dan mulai bertanya, sebab apa yang sedang kutanam hari ini? Dari sini lahir tanggung jawab batin, bahwa kebahagiaan bukan urusan nasib, melainkan buah dari pilihan-pilihan kecil yang terus diulang. Semesta tidak pernah bermaksud membuat kita rapuh dengan menunda kebahagiaan. Justru dengan tidak memberikannya secara tiba-tiba, semesta mengajarkan kekuatan sejati, keteguhan untuk berbuat baik tanpa janji cepat, keberanian untuk berproses, dan kebijaksanaan untuk percaya bahwa setiap sebab baik, sekecil apapun, tidak pernah sia-sia. Dari sanalah kebahagiaan lahir, bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai kedewasaan batin. Kedua, masalah datang silih berganti, bukan untuk melemahkan. Setelah memahami bahwa kebahagiaan lahir dari sebab yang ditanam, kita juga perlu menyadari bahwa sebab tersebut tidak selalu langsung berbuah manis. Di sepanjang proses itulah, masalah datang silih berganti. Inilah wajah nyata kehidupan dalam lingkaran samsara ini, bergerak tanpa henti, berubah tanpa menunggu kesiapan kita. Buddha tidak pernah menjanjikan hidup yang bebas masalah, karena justru melalui gelombang naik turun itulah batin manusia ditempa. Masalah bukan penyimpangan dari hidup, melainkan bagian tak terpisahkan darinya. Kebahagiaan muncul, bertahan, lalu memudar, penderitaan datang, menekan, lalu berlalu. Ketika seseorang menyangka bahwa hidup seharusnya selalu stabil dan nyaman, disitulah kekecewaan menguat. Namun ketika ia melihat perubahan sebagai hukum alam, masalah kehilangan kekuatannya untuk melumpuhkan batin. Seringkali kita merasa lemah, bukan karena beratnya masalah, melainkan karena pikiran menolak kenyataan. Kita ingin penderitaan segera berakhir, ingin hidup kembali seperti sebelumnya. Padahal, Buddha mengajarkan bahwa perlawanan batin inilah sumber duka yang lebih halus namun lebih menyakitkan. Ketika penerimaan mulai tumbuh, masalah tetap ada, tetapi batin tidak lagi tenggelam di dalamnya. Masalah dapat diibaratkan seperti ombak di lautan luas. Ombak datang silih berganti, kadang tenang, kadang mengguncang, tetapi lautan tidak pernah hilang karena ombaknya. Jika seseorang mengira dirinya adalah ombak, ia akan merasa hancur setiap kali gelombang pecah. Namun ketika ia menyadari bahwa dirinya adalah lautan yang menampung semua ombak, ketenangan pun muncul. Demikian pula batin manusia. Masalah datang bukan untuk memecahkannya, melainkan untuk mengajarkan keluasan hati, bahwa di balik setiap gelombang penderitaan, ada kedalaman batin yang mampu tetap diam, utuh, dan sadar. Buddha mengajak kita menghadapi masalah dengan pandangan benar, melihatnya sebagai kondisi yang sedang berlangsung, bukan sebagai identitas diri. Kita tidak sedang menjadi orang yang gagal, melainkan sedang mengalami kondisi yang tidak menyenangkan. Perbedaan pandangan ini sangat menentukan. Dari sini lahir kebijaksanaan yang realistis, bahwa masalah bukan akhir segalanya, melainkan bagian dari perjalanan. Dengan cara inilah semesta mendidik, bukan menghancurkan. Setiap masalah menjadi ruang latihan bagi kesabaran, kejernihan, dan keseimbangan batin. Semesta tidak mengajarkan kita untuk menjadi lemah dan menyerah, tetapi untuk berdiri dengan sadar di tengah perubahan. Ketika seseorang mampu melewati masalah tanpa kehilangan kebajikan dan kewarasan batin, di sanalah kekuatan sejati lahir, tenang, matang, dan tidak mudah goyah. Ketiga, apapun yang ada di luar dirimu, tidak akan mampu kamu kendalikan.
Setelah menyadari bahwa kebahagiaan harus ditanam, dan masalah adalah bagian alamiah dari kehidupan, muncul satu pemahaman penting lainnya. Tidak semua hal berada dalam kuasa kita. Justru keinginan untuk mengendalikan apa yang berada di luar diri inilah yang sering melemahkan batin. Semesta tidak menolak kita, tetapi menunjukkan batas agar kita belajar membedakan mana yang bisa diusahakan dan mana yang harus dilepaskan. Buddha menegaskan bahwa penderitaan muncul bukan dari kenyataan itu sendiri, melainkan dari kemelekatan batin terhadap apa yang tidak dapat kita kuasai. Dalam Dhammapada dikatakan, dari kemelekatan timbul ketakutan. Bagi mereka yang bebas dari kemelekatan, tidak ada ketakutan. Kutipan ini menyingkapkan bahwa, ketika batin berhenti menggenggam hal-hal di luar kendali, pandangan, hasil, dan keadaan, ketakutan serta kegelisahan pun mereda. Semesta tidak sedang mengurangi kekuatan kita, tetapi mengarahkan kita pada wilayah kendali sejati, membebaskan batin dari belenggu kemelekatan agar hidup dijalani dengan kejernihan dan kedamaian. Lebih jelas lagi, kemelekatan merupakan akar dari kegelisahan. Kita melekat pada pandangan orang lain, pada hasil yang kita harapkan, pada masa lalu yang tak bisa diulang, dan masa depan yang belum tentu terjadi. Ketika kenyataan tidak bergerak sesuai keinginan, batin pun memberontak. Di saat itulah penderitaan terasa semakin berat, bukan karena kenyataannya, tetapi karena penolakan kita terhadapnya. Penerimaan bukanlah sikap pasif atau menyerah pada nasib. Ia adalah kebijaksanaan yang jernih, melihat realitas sebagaimana adanya. Kita tidak bisa mengendalikan dunia, tetapi kita selalu bisa mengendalikan cara kita hadir di dalamnya. Niat yang benar, ucapan yang lembut, dan perbuatan yang tidak melukai adalah wilayah kekuasaan sejati manusia. Ketika perhatian dialihkan dari hal-hal yang tak bisa diubah menuju batin sendiri, kebebasan mulai terasa. Bukan kebebasan dari masalah, melainkan kebebasan dari dorongan untuk menguasai segalanya. Dalam kondisi ini, batin menjadi ringan, tidak mudah terguncang oleh penilaian atau perubahan keadaan. Inilah kekuatan yang sunyi, namun kokoh. Dengan memahami batas kendali ini, semesta kembali menunjukkan maksudnya, bukan menjadikan manusia lemah, tetapi dewasa. Melepaskan bukan berarti kalah, melainkan berhenti berperang dengan kenyataan. Saat batin berhenti melawan arus yang tak mungkin dibendung, ia belajar mengalir dengan sadar, dan di sanalah ketenangan sejati ditemukan. Sebelum dilanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakitua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Keempat, bersyukur adalah kunci kebahagiaan. Di tengah kehidupan yang bergerak cepat dan penuh tuntutan, rasa syukur seringkali terlupakan. Padahal Buddha mengajarkan kepuasan batin sebagai kekayaan yang tidak bisa dirampas oleh keadaan apapun. Semesta tidak menekan manusia dengan kekurangan, melainkan menguji apakah batin mampu melihat kecukupan di balik segala keterbatasan. Disinilah rasa syukur bekerja, bukan mengubah dunia, tetapi menenangkan cara kita memandangnya.
Seringkali, kita mengira hidup orang lain lebih enak hanya karena melihat permukaannya. Padahal, belum tentu kita mampu bertahan jika benar-benar berada di posisi mereka. Setiap kehidupan membawa beban yang berbeda, tanggung jawab, tekanan batin, luka yang tidak terlihat. Buddha mengingatkan bahwa penderitaan tidak selalu tampak dari luar. Senyum bisa menutupi kegelisahan, keberhasilan bisa menyimpan kesepian. Kesadaran ini menumbuhkan kerendahan hati dan rasa syukur, bahwa hidup yang kita jalani, dengan segala keterbatasannya, mungkin adalah kondisi yang paling mampu kita pikul saat ini. Dari pemahaman inilah batin menjadi lebih tenang, tidak lagi iri, dan mulai menghargai perjalanan sendiri. Tanpa rasa syukur, manusia mudah merasa hidup selalu kurang. Apapun yang dimiliki terasa belum cukup, karena pikiran terus membandingkan dan menuntut lebih. Buddha melihat keadaan ini sebagai bentuk penderitaan halus. Bukan karena hidup buruk, tetapi karena batin tidak pernah berhenti meminta. Ketika syukur tumbuh, perlahan ketegangan itu melonggar. Kita mulai menyadari bahwa banyak hal yang selama ini menopang hidup telah hadir tanpa kita minta. Membandingkan diri dengan mereka yang mengalami penderitaan lebih berat bukanlah untuk meninggikan diri, melainkan untuk membuka mata dan melembutkan hati. Kesadaran bahwa kehidupan orang lain jauh lebih rapuh menumbuhkan empati dan welas asih. Dari sini, keluhan berkurang bukan karena masalah menghilang, tetapi karena batin tidak lagi terpusat pada diri sendiri semata. Bersyukur juga bukan berarti menyangkal penderitaan yang nyata. Buddha tidak mengajarkan pelarian dari duka, melainkan kebijaksanaan untuk berdamai dengannya. Rasa syukur justru membuat kita mampu berdiri di tengah kenyataan tanpa tenggelam di dalamnya. Kita mengakui luka, tetapi tidak membiarkannya menutup seluruh pandangan hidup. Dengan rasa syukur, semesta kembali menunjukkan bahwa Ia tidak sedang melemahkan kita. Ia mengajak kita berhenti bertarung dengan kekurangan dan mulai merawat batin dengan kesadaran. Dari penerimaan inilah lahir kebahagiaan yang tidak bising, sederhana, tenang, dan cukup untuk membuat hati beristirahat. Kelima, segalanya terhubung satu sama lain. Kehidupan dipahami sebagai jalinan sebab dan kondisi yang saling bergantung, paticca samuppada. Tidak ada satupun peristiwa yang muncul sendirian tanpa dukungan faktor lain. Semesta tidak bergerak secara acak, melainkan mengikuti keteraturan yang halus. Dengan memahami hal ini, kita belajar bahwa hidup bukanlah medan persaingan yang keras, melainkan jaringan kehidupan yang saling menopang dan saling memengaruhi. Kesadaran akan keterhubungan ini membuat kita memahami bahwa setiap pikiran, sekecil apapun, meninggalkan jejak. Ketika batin dipenuhi niat baik, dunia di sekitar kita pun perlahan merespons dengan kelembutan. Sebaliknya, kemarahan dan kebencian tidak pernah berhenti pada diri sendiri. Ia merambat, memengaruhi suasana, hubungan, dan bahkan arah hidup. Semesta tidak sedang menghukum, melainkan memantulkan kembali apa yang dipancarkan batin. Seringkali manusia meremehkan perbuatan kecil karena terbiasa mengukur nilai dari hasil yang besar dan terlihat. Padahal dalam pandangan Buddha, justru kebajikan kecil yang dilakukan berulang kali membentuk watak dan nasib. Senyum tulus yang diberikan hari ini bisa menjadi sebab hati orang lain kembali tenang. Dan ketenangan itu bisa berlanjut menjadi kebaikan yang tak pernah kita sangka. Tidak ada kebaikan yang hilang dalam semesta yang saling terhubung. Ketika pemahaman ini meresap, rasa tanggung jawab batin pun tumbuh secara alami. Kita menjadi lebih berhati-hati bukan karena takut hukuman, tetapi karena sadar bahwa setiap pilihan membawa konsekuensi. Kehidupan tidak lagi dijalani dengan ceroboh,
melainkan dengan kesadaran bahwa apa yang kita tanam hari ini sedang membentuk kondisi hari esok. Melalui keterhubungan inilah semesta menunjukkan bahwa ia tidak mengajarkan manusia menjadi lemah atau tak berdaya. Justru sebaliknya, ia mengajak kita menyadari kekuatan batin yang sederhana namun nyata, kemampuan memilih kebaikan di setiap momen. Saat seseorang hidup dengan kesadaran bahwa dirinya adalah bagian dari keseluruhan, batin menjadi lebih tenang, lebih peduli, dan lebih selaras dengan kehidupan itu sendiri. Keenam, orang baik akan berada dalam kondisi baik. Buddha menyadari dengan jelas bahwa kebajikan dipandang sebagai perlindungan paling aman dalam hidup. Ia bukan tameng yang membuat kita kebal dari penderitaan, melainkan fondasi batin yang kokoh ketika penderitaan datang. Semesta tidak menjanjikan jalan yang rata, tetapi menyediakan arah yang benar. Ketika seseorang memilih kebaikan, ia sedang menempatkan dirinya selaras dengan hukum alam yang mendukung kehidupan. Seringkali kita mengartikan kondisi baik sebagai hidup tanpa masalah, tanpa kehilangan, dan tanpa luka. Namun Buddha menunjukkan makna yang lebih dalam. Kondisi baik adalah batin yang tidak runtuh ketika diuji. Orang baik mungkin tetap menghadapi kesulitan, tetapi ia tidak kehilangan arah, tidak terperosok dalam kebencian, dan tidak terjerumus dalam keputusasaan. Inilah kekuatan yang tidak terlihat, namun nyata. Kebajikan yang dilakukan berulang kali membentuk kecenderungan batin. Dari batin inilah lahir pilihan. Dari pilihan lahir tindakan, dan dari tindakan lahir kondisi hidup. Maka tidak mengherankan jika orang yang tulus dan jujur cenderung bertemu dengan orang-orang yang serupa, berada di lingkungan yang mendukung, dan mendapatkan kepercayaan. Semesta tidak sedang memberi hadiah, melainkan merespons keselarasan. Berbuat baik juga membebaskan batin dari beban yang sering tidak disadari, rasa bersalah dan ketakutan. Ketika seseorang tahu bahwa niatnya bersih, langkahnya menjadi ringan. Ia mungkin terluka oleh keadaan, tetapi tidak dihantui oleh penyesalan. Dalam ketenangan batin inilah muncul keyakinan yang tenang, bukan keyakinan buta, melainkan kepercayaan pada hukum kehidupan. Namun kebajikan tidak selalu langsung berbuah manis. Ada kalanya orang baik justru disalahpahami, dilewati, atau bahkan dilukai. Disinilah ujian batin bekerja. Semesta tidak sedang melemahkan, melainkan memurnikan niat. Apakah kita berbuat baik demi pujian, atau demi kebaikan itu sendiri? Ketika niat bertahan tanpa pamrih, kebajikan mencapai kedewasaannya. Karena itu, Buddha mengingatkan agar kita tidak pernah lelah menanam kebaikan. Meskipun hasilnya tidak selalu terlihat di permukaan, kebajikan tidak pernah hilang. Ia bekerja dalam diam, mengalir mengikuti waktunya sendiri. Dan pada akhirnya, orang yang menjaga kebaikan akan selalu berada dalam kondisi baik, bukan karena hidupnya sempurna, tetapi karena batinnya telah menemukan tempat berpijak yang kokoh dan damai. Semesta tidak sedang mengajarkanmu menjadi lemah, melainkan mengajakmu mengenali kekuatan batin yang selama ini tersembunyi. Melalui ketidakkekalan, penderitaan, dan keterbatasan kendali, Buddha menunjukkan jalan menuju kebijaksanaan dan pembebasan. Ketika kita berhenti melawan kenyataan dan mulai memahaminya dengan pandangan benar, hidup tidak lagi terasa sebagai beban. Setiap pengalaman, baik maupun buruk, menjadi guru yang menuntun batin menuju kedewasaan spiritual. Ajaran Buddha mengingatkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada menguasai dunia, tetapi pada menguasai diri sendiri. Batin yang terlatih tidak mudah runtuh oleh keadaan, karena ia berdiri di atas kebijaksanaan dan welas asih. Pada akhirnya,
Semesta hanya memantulkan kembali apa yang kita tanam. Jika kita menanam kesadaran, kebajikan, dan penerimaan, maka yang tumbuh bukan kelemahan, melainkan keteguhan yang hening, damai, dan membebaskan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Raki Tua membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.